karena they're trying to impress, kayak nyanyinya jadinya tekniknya dimain-mainin banget, dance-nya terlalu overpower atau acting jadi berlebihan gitu. Itu yang ngebikin kita jadi kayak kayaknya nggak masuk nih. Tipsnya adalah do your best, not overly dong. Visi misinya Jakarta Art House ini pun adalah inklusif komunitas. Komunitas yang inklusif gitu. Jadi semua yang ikut dalam produksi kita pun itu tuh berbagai macam bentuk itu ada di situ, Bu. Jadi kayak everything tuh matters. Jadi kita harus sampai ke manapun kayak volunteer apa segala macam maunya tuh tetap memanusiakan semuanya. Iya. Jujur sebenarnya dalam beberapa bulan itu lagi capek-capeknya kita gitu. Tapi ketika selesai satu persatu kayak I don't want to do anything else in my life for the rest of my life lagi gitu. Karena setiap kita produksi itu bukan karena apa yang dipinginin penonton, tapi apa yang pengen disampaikan dari sini. Halo. Hai. Selamat pagi. Selamat datang di Angkor. Yeay. Pagi ini kita kedatangan teman-teman dari Jakarta Art House. Jakarta Art House. Terima kasih. Yang kemarin baru bikin Mamma Mia. Itu yang terakhir ya? Itu yang terakhir. Iya. Ada Lisa, ada Fadli, ada Aldi. Aldi, Fadli, bingung. Aku mau tanya dong, bagaimana asal muasalnya sih terbangun Jakarta Art House? Siapa yang mau ngomong? Oke, aku deh boleh. Nanti boleh dilanjutkan ya. Awal Jakarta Art House ini sebenarnya di tahun 2019, Bu. Oke. Gitu dari tahun 2019. Founder kita, sahabat kita sendiri ada LH Latif. Oh, LH. Yes, LH Latif yang sekarang lagi di London. LH lagi di London. Bangga gak sih kalian? Kita kemarin sempat kesana early tahun ini ya. Iya, early tahun ini. Dia mukanya terpampang besar di West End. West End gitu kayak. Dan sebelah-sebelahan sama Desmond Iya. dan kita kayak dua orang Indonesia mukanya besar. Dan kita Ini idola nonton, kita semua. nonton Desmond kan, Hades Town tuh. Terus dia bilangnya apa tak yang bahasa Indonesianya? Dia bilang Nyanyiin dong. Ya, Kita kayak yang teriak cuma bertiga. yang lain cuma Berhubungnya apaan tuh? Benar. Jadi emang dari LH Latif ini adalah project apa ya, awal Kampus. project skripsi ya, Skripsi. non skripsi gitu, Bu. Gitu. Jadi tahun 2019 LH ngajak aku sebagai co-directornya, Aldi sebagai Stage manager dan Lisa sebagai penarinya. Gitu. Judul pertama, produksi pertama kita adalah Kintsugi. Kintsugi itu bukan Broadway, bukan apa, tapi itu recital dance. I see. Original. Gitu. Karena kan tuh non skripsi LH dan direalisasikan lah. Gitu. Terus sempat juga dibawakan di Galeri Indonesia Kaya juga 2 kali. Terus abis itu sudah. Tapi bentuknya belum musikal. Ya, oke. Jadi recital dance gitu. Iya. Terus 2019 kita terus berlanjut, pandemi gitu ya terjadi. Barulah 2023 kita terjadi buat yang baru lagi decide untuk, walaupun LH sedang tidak ada di Jakarta tuh masih di Bali ya dia. Iya. Di Bali. Udah jalan waktu itu. Udah jalan ya, Pak? Udah baru mulai kuliah waktu itu di REM. Betul. Nah, habis itu kita buat lah tuh bikin Mamma Mia The Musical di tahun 2023. Mamma Mia yang kemarin itu revival. Iya. Rerun. Oke. Itu tuh dari Aldi dan aku yang kita berarti aku dosen juga, Aldi jadi asistenku juga. Di situ kita kayak pengen deh kita buat produksi baru lagi yuk gitu. Barulah terbentuk lah di situ. Gitu. Itu untuk yang dance recital itu kalian dapat dancernya dari mana? Itu kalau itu waktu di kampus, Bu. Jadi kayak teman-teman LH dicomot-comot gitu. Oh, enggak pakai audisi nih. Enggak pakai. Jadi comot-comot. LH kayak ini nih oke nih ini. Iya. Handpick semua ya. Benar, biasanya kan kita performing arts semua tuh. Jurusannya performing arts communication. Di LSPR. Geng LSPR semua. Iya. Adik kelasnya TP. Betul. Iya. Kakak TP. Sekarang dia banyak banget musikalnya. TP. Terus kalian semua jadi sekarang udah dosen? Aku dosen. Di situ. Wow. Gitu. Oke. Ngambil mata kuliah intro tuh performing arts communication. Oke. Gitu. Jadi di sana masih menjadi dosen. Jadi Lisa juga, Aldi juga dari LSPR juga. Iya. Bareng-bareng dan ya geng LSPR buat Jakarta Art House. Iya. Terus abis itu Mamma Mia.
Mamma Betul. Mia lewat audisi atau handpick lagi? Audisi. Oh, Itu untuk pertama oke. kalinya kita bikin audisi gede-gedean. Online ya. Online juga. Online. Targetnya awalnya 100 doang, tapi yang audisi 300-an yang Wow. online. Itu mereka semua tahu Mamma Mia juga mungkin Iya. ya. Iya, iya, Jadi iya. pada mau audisi, baru dari itu semua kita audisi terus Bu. Dari Mamma Mia. Mamma Mia 2023, Catch Me If You Can, kita juga bikin audisi online. Iya, iya. Mamma Mia Rerun kemarin yang kita close audition. Oh, Gitu. close audition ya. Yes. Nih aku merhatiin dari tadi setelah bukan sendera tari lagi, tapi masuk ke musikal, judul-judul Broadway Ya. Iya. dan West End. Kenapa? Kenapa milih judul-judul Broadway dan jawab. West End? Sebenarnya di awalnya tuh di awal banget kita mau revive lagi si Jakarta Art House ini di tahun 2023 Bu. Awalnya tuh aku sama Fadli mikirnya kita ngambil judul yang Indonesia yuk gitu. Tapi pas kita konsultasiin emang ngobrolin sama Elhak juga waktu itu kita online gitu soalnya dia udah di RAM kan. Pas kita meetingin kayaknya coba cari yang lebih komersial dulu deh gitu. Jadi Oke, kayak lebih familiar lah ya. Iya, jadinya buat jadi project pilot kita tuh Iya. ngebikin gimana caranya bikin Jakarta Art House ini dikenal dulu, orang familiar dulu sama Jakarta Art House-nya, baru abis itu kita bikin karya-karya lain yang mungkin Lokal. lebih lokal lah Oh, gitu. iya, Nah, iya. akhirnya jadilah kita awalnya iseng tuh aku sama Betul. Fadli kayak Mamma Mia kali ya gitu. Soalnya kayak it sounds familiar Iya, dan iya, kayak iya. somehow juga orang Indonesia selama ini kan maksudnya ada komunitas-komunitas lain yang ngebawain Broadway, gak ada yang pernah ngebawain gitu. Kita mikir kayak kita bawain deh gitu. Mungkin kita tuh di otak kita waktu Iya. itu ya merasanya kayaknya gampang deh ini gitu. Di otak kita doang. Gampang gitu. banget. Di otak kita ya. Di otak kita ya. Pas Tapi pas eksekusi. jadi pas announce audition karena di otak itu kayak paling 100 orang lah yang audisi teman-teman kita aja. Iya. Pas nyampe 300 baru mulai panik. Kok ini seriusan nih ya gitu. Kayak ini jadi sesuatu yang serius gitu Iya, sampai iya, akhirnya lanjut lah dari Mamma Mia, kita lanjut berusaha untuk bawain si Catch Me If You Can karena ya itu judulnya juga familiar, Iya. masuk ke Mamma Mia. Nah, Iya. mulai kayak tahun-tahun ini lah ya Iya. kita kayak kemarin juga terlibat di FMI, udah mulai kita coba bawain yang original yuk bahasa Original. Indonesia gitu. Tapi aku penasaran sama awalnya Jakarta Art House. Pas 2019 itu udah Jakarta Art House namanya. Yang 2019 itu namanya Elhak Latif Production. Oh, Oke. Masih Awal. non skripsi. Dan Iya, iya. fokusnya di sendera tari aja, Iya. di Iya, dance masih di gitu. dance itu. Yes. Nah, Dance terus routine. habis nih gara-gara pandemi nih, apa yang bikin kalian berani untuk kayak let's do it again gitu? Bikin Jakarta. Karena pas Art pandemi House. kan lumayan Bener. semuanya ngap-ngapan gitu, Betul. apalagi di bidang entertainment ya. Tapi malah itu malah yang membuat kita mumpung lagi sepi buat yuk gitu. Justru mumpung lagi sepi. Karena Oke. mikirnya kayak belum ada lagi yang buat kan. Terus kayak kangen juga bikin produksi musikal juga. Karena kita sering bikin produksi kampus doang nih. Iya, di kampus Kita pengen doang. kayak yaudahlah skala besar aja sesekali gitu. Ya udah makanya mumpung gak ada juga yang buat, yuk kita coba buat walaupun struggle-nya betul. Iya. Struggle-nya ada banget karena kan kita semua pekerja semua Bu biasanya. Iya, iya, iya. Kita sebelum kita di Jakarta Art House, kita orang kantoran, Iya, kantoran. kantoran semua. Gitu. oke. Jadi kita butuh stress release kita. Iya. Kita butuh ya itu kata passion kita di sini. Ya udah deh kita kerjain bareng deh kerjaan kantoran sama yang Di musikal di musikal ini. ini. Jadi kayak basicnya itu sih Kak. Terus sekarang kerja kantoran dilepas. Iya. Betul. Full ke musikal. Dari- Full ke musikal. Dari Sudah. Mamma Mia Nih. terakhir 2023 kita udah resign bertiga. Betul. Sudah gila. Berani gila. Betul. Nah, kalau kita ngomongin ini nih ya, apa yang kalian kerjain sekarang ini kan jadi bukan pekerjaan saja, tapi passion dan hobi lah, ya gitu ya. Bukan sesuatu yang kalau gue rasa sih nggak ngasilin duit sih enggak lah ya. Betul. Ada penolakan nggak dari orang-orang sekitar? Iya, terutama orang tua lah. Ini punya cerita banyak nih pasti kalau semua penolakan. Kalau penolakan sih kayaknya memang kayak ya udah pasti nggak ngasilin duit itu Iya, udah pasti iya, yang kayak iya. ini. Tapi malah mama aku tuh bukan yang menolak, mama aku malah support. Support. Iya Oh, support. that's good. Cuma di antara ribuan di antara sekitar tuh yang kayak kayaknya nggak ngasilin duit, tetap kerja iya, tetep. pasti deh gitu. iya, iya, Cuma karena mama aku percaya, aku pun percaya. Iya, 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 gitu. iya. Apa Kalau yang- Fadli? Kalau aku sebenarnya orang tua
benar-benar questioning terus. Karena kan aku 6 tahun tuh di kantoran, Bu. Ya. 6 tahunan tuh di kantoran. Dengan gaji ya, Iya. terus-terusan ada Yang setiap bulan. alhamdulillah bener sejahtera lah pokoknya. Ya. Sekarang sejati. Itu. Nah, dan sebenarnya di situ orang tua questioning terus, apalagi sudah berkeluarga juga aku kan. Iya. Jadi bener-bener yang kayak beneran mau ambil beneran bahkan sampai 2025 pun di awal 2025 itu bener-bener gimana kayak simple question yang gimana aja tuh sebenarnya jadi bikin yang kayak duh jangan tanya deh kalau lihat aja deh nanti gitu. Muka lo tiap ketemu udah gini, jangan tanya. Iya, gitu. Apalagi kalau lagi reuni keluarga gitu kali ya. Bener. Jangan tanya kesibukan, jangan tanya kesibukan. Nah itu reuni keluarga itu sih yang biasanya kayak Jadi momok, jadi momok. Kan ini pertanyaan paling gampang gitu. Lagi sibuk apa? Gitu. Sibuk jawabin pertanyaan. Karena belum pada familiar kan tentang bikin produksi itu seperti apa, musikal itu seperti apa. Jadi udah lihat resultnya aja, aku undang deh di situ. Lihat apa itu aku kerjain gitu. Kalau Aldi? Itu sih. Kalau orang tua aku kayak lebih ke bohwat deh. Kayak capek gitu. Udah capek bilangin gitu. Karena tapi aku didukung full sih jadinya gitu. Karena memang mungkin dari sebelum aku kerja kantorannya juga waktu itu bidangnya kesenian juga gitu. Aku kayak mengajar lah gitu dalam kesenian. Jadinya kayaknya orang tua aku lebih kecapek gitu sebenarnya ngebilangin. Tapi in the end ketika memang udah jalan Jakarta Arts, karena kan tadinya mungkin aku kerja sama orang gitu, kayak menghasilkan karyanya itu bukan karya aku gitu. Ketika masuk ke Jakarta Arts jadinya justru orang tua aku lebih ngedukung kayak oh ini this is your own craft gitu, jadinya lebih disupport gitu. Tapi background orang tua kalian ada yang di seni juga? Aku iya, mama papa aku. Tapi nah itu kalau mama aku memang penari dulunya, pemain teater ya di Solo gitu kan. Kalau papa aku tuh dia tuh mungkin realistis kali ya, karena yang tadinya ngeband habis itu udah jadi PNS aja karena punya 5 anak yang harus dihidupin gitu. Tapi ngelihat anaknya yang satu jadi pelukis, yang satu pengen jadi penari kayak questioning, makanya jadinya kayak ini gimana nih. Nah tapi semenjak papa aku meninggal, makanya mama aku kayak ya udahlah mama udah lihat kamu pengen jadi penari dari kecil, ya udah gas aja gitu. Iya. Kalau kalian bertiga nih sebelum membuat Jakarta Art House pun setelah gitu main nggak? Are you a cast on your own production? Untuk diproduksi kita sendiri tidak kita. Gitu. Iya. Karena kayaknya jangan ya. Jangan. Kita lebih pilih di luar. Nambah stres, Tapi perform ya. Yes, So you are performers ya. Yeah. Oke. Terus gimana cara menyatukan? Nih kan bertiga nih. Tadinya berempat sama Elhak gitu ya. Gimana cara nyatuin ide nih? Nah. Itu kan punya egonya masing-masing ya. Benar. Kalau jatuhin ide sebenarnya kita harus tahu porsi kita masing-masing dulu Bu. Gitu. Kalau aku sebenarnya biasanya kan jadi executive producer gitu. Jadi Lisa dan Aldi lah yang aku lebih ke kreator. Iya benar, jadi kayak monggo silahkan berkreasilah kalian. Aku ikut andilnya di ending aja. Mungkin kalau kalian buntu atau apa aku bisa bantu ide lainnya. Jadi sebenarnya tahu porsi dan tahu kapasitasnya kita tuh ada di mana sebenarnya. Biar nggak cekcok. Nah biasanya Aldi dan Lisa nih yang gimana coba kalau kalian? Nah kalau aku sendiri, aku tuh mungkin kalau Aldi tuh dia tuh rapih orangnya Bu, benar-benar yang kayak by the book. Iya, apa namanya? Iya Virgo dia. Iya kan. Virgo dia. Enough set. Nah tapi aku yang merepotkan hidup mereka berdua, karena aku tuh yang kayak aku pengen ini gitu. Benar. Tapi nah untungnya kayak mereka berdua juga nggak bisa nih, kita kan harus begini-begini, terus budget juga kayak budget gini. Jadi ya kayak kita saling discuss mana yang terbaik untuk solusinya gimana. Oke. Jadi itu udah ya. Jakarta Art House is your job. Yes. Jakarta is your job. Titik. Iya, titik. Tadi ngobrol-ngobrol di luar sedang ingin, salah satu mimpinya adalah punya gedung ya. Betul. Nice. Itu gimana tuh ceritanya? Itu udah mimpi kita 2023 sebenarnya. Bahkan mau Mia udah mau berjalan kayak capek ya nyari studio ya. Capek ya nyari tempat yang latihan, layak yang untuk gede, kita latihan gitu. dan gede tuh capek gitu. Nah itu mimpi kita dan
insya Allah terrealisasikan 2026 nanti gitu. Jadi itu prosesnya cukup panjang, tapi kita saling percaya, saling nguatin satu sama lain. Itu satu mimpi yang beneran bisa kita capai kok sebenarnya. Itu proses itu yang akan jadi tempat kalian latihan, berkantor dan lain-lain. Semuanya akan konsentrasi di situ. Tapi enak banget emang kalau misalnya bisa satu ini dengan satu tim gitu, otaknya sama, sejalan gitu, saling menguatkannya itu lebih gampang. Itu bersyukur ya. Punya temen gila. Susah itu susah. Justru pasti berantem ya. Kalau nggak berantem itu berarti nggak ada komunikasinya. Tapi fun fact itu kita jarang berantem, Bu. Oh really? Berantemnya tuh berarti di hari kalian frekuensinya sangat Alhamdulillah, nyambung ya. Alhamdulillah. Sekalinya berantem kita kelar selesai di situ. Nah, that's good. Dan gak ada yang berkepanjangan. Jadi kita tahu nextnya tuh gak usah yang berlarut-larut lah gitu. Kalau ada yang nggak ini langsung diomongin gitu kira-kira ya. Kayak berantem kita aja tuh terakhir di Catch Me ya. Mau milihnya itu tuh gak ada gitu. Setelah berantem apa yang terjadi? Peluk-pelukan nangis gak? Langsung. Iya, nangis tapi nangis tuh. Beda-beda. Kita nangis. Aldi juga nangis. Kita nangisnya bareng-bareng kan. Iya. Pasti. Ngomongnya pun juga by chat. Sorry banget guys, gue gak enak katanya. Kayak panjang. Besoknya udah balikan lagi. Atau selesai sekarang juga gitu. Jadi itu adalah trik and tips kalian ya. Bahwa masalah seberat apapun, seringan apapun harus diselesaikan saat itu juga. Jangan berlarut-larut. Tips and trik tuh. Itu yang paling penting tuh justru. Apalagi untuk teman-teman yang di luar sana yang masih baru gitu kan. Karena banyak mereka kan mendem. Bener. Pecahnya terakhir atau bahkan sebelum show. Tiba-tiba menghilang. 2 jam. Berapa jam tuh ya? 5 jam sebelum show hilang. Nah, itu mati gak gua? Itu mau mati. Kalau nggak mendem ngomongin. Aduh, nggak sehat ya, jangan ya. Jangan ya Dek ya. Karena apalagi sekarang kan musikal kan masih muda banget ya umur kita ya kan, umur komunitas kita ini itu banyak banget masih kejadiannya. Nah ini yang paling penting kenapa kita juga bikin podcast ini, supaya untuk yang mungkin mau mulai, tips and tricks ini harus ada nih gitu untuk, karena kalau kalian kelihatan udah dari 2019 dan masih awet, berarti kan you did something right gitu kan. Something is right. Something is right in the mix ya. Jadi itu harus di-share juga tuh. Nice. Ya, aku pengen tahu juga nih. Dari 2018 sudah mulai, sekarang 2025 lumayan lah ya. Lumayan. Itu ada benang merahnya nggak dari setiap karya yang kalian hasilkan? Ada pesan-pesan Jack artnya nggak, art house-nya? Dan kalau ada apa? Ada, pasti ada yang kita produksi selalu kita buat itu. Memang temanya dan juga visi misinya Jakarta Art House sendiri pun adalah inklusif komunitas. Komunitas yang inklusif gitu. Jadi semua yang ikut dalam produksi kita pun itu tuh berbagai macam bentuk itu ada di situ, Bu. Gitu. Di satu sisi bukan cuma inklusif doang, tapi kita selalu membawa isu-isu atau mungkin tema-tema yang jarang banget dilihat, tapi kita angkat, kayak misalkan Hari Ibu, Hari Ayah, gitu. Terus tentang kemarin yang FMI tentang isu lebih ke umur 20-an. Kalau Kintsugi aja di awal itu tuh tentang abusive relationship gitu. Oke. Betul. Jadi itu sih tema-tema yang mau kita bawa, 2 poin itu, kayak inklusif dan juga hari-hari yang mungkin kita mau angkat biar lebih celebrate bareng-bareng juga gitu sih sebenarnya. Benang merahnya itu. Nah ini ada bagaimana apa kesalahan umum? Nah, ini kan kamu kan suka bikin audisi, adalah beberapa yang audisi. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para auditioner ini, menurut lo apa? Sebenarnya udah lumayan sering banyak orang yang nyampein sih sebenarnya, kayak ketika ngedengar dari kalau misalnya ikut-ikut kelas dan lain sebagainya, biasanya selalu ngomong kayak express don't impress gitu. Nah, tapi sayangnya memang kayaknya memang sulit dilakukan juga sih, setelah memang aku kayak melihat gitu teman-teman yang memang audisi gitu, karena seringkali ketika ngelihat audisi masuk ke dalam ruangan tuh udah nervous banget juga kali ya. Jadinya trying to go over the top banget gitu. Trying too hard dan itu maksudnya jadinya nggak nge-express apapun yang mereka mau sampaikan gitu. Sedangkan mungkin kalau misalnya kayak audisinya kita
ini musikal ini kan triple threat gitu ya. Yes, Ada acting, yes. dancing sama singing Yes. gitu. Kalau misalnya audisinya singing doang berarti kan yang dilihat teknik doang sebenarnya kalau di acara menyanyi gitu. Sedangkan karena di musikal it's a storytelling gitu. Ya, silakan. Storytelling gitu. Jadinya karena they're trying to impress, kayak nyanyinya jadinya tekniknya dimain-mainin banget, dance-nya terlalu overpower atau acting jadi berlebihan gitu. Itu yang ngebikin kita jadi kayak kayaknya nggak masuk nih gitu. Itu yang yang sering banget terjadi. Tipsnya gitu. adalah do your best, not overly dong. Sans aja kalah. Be honest. Jadi kalau aku recap nih ya, ya. Jadi kalau misalnya kalian produksi itu musiknya dari mana? Kalau musik kita sama ada teman kita Felita. Oh, Felita yang main piano. Iya. Oke. Musik selalu dia. Yes. Koreo selalu Lisa. Kalau sekarang ada aku dan asisten aku dulu ada Andita sama Braxton juga. Oke. Jadi selalu menemani aku. Nah, pernah bikin tarian sesulit apa? Tarian tersulit yang pernah kamu bikin, bukan dari kamunya tapi kayak kok nggak bisa sih nih anak-anak gue. Mungkin harus dirubah sedikit. Jadi ciri khasnya bahkan. Iya, nah kayaknya aku bukan gerakan, bahkan aku blocking. Aku tuh lebih ini sama blocking, dan aku tuh suka banget blocking lingkaran. Oke. Dan membuat lingkaran yang paling sempurna itu sangat susah. Jadi itu yang paling benar-benar menurut aku kesulitan terbesar di dalam hidup membuat koreografi itu adalah lingkaran. Blocking lingkaran. Karena benar-benar kayak kadang ada kayak telur, kayak apa miring-miring. Sedangkan aku tuh mau kayak kalau dilihat dari atas itu semua tuh harus rapih gitu. Jadi itu yang paling sulit. Nih dari kalian bertiga, kalau kreator sih biasanya yang aku temuin kreator tuh semuanya agak sedikit perfeksionis. Tapi dari kalian bertiga siapa yang paling perfeksionis? Kayaknya gue tahu jawabannya. Mereka berdua kembali Virgo. Tapi kalau Aldi tuh bukan perfeksionis ininya, tapi lebih ke semua rundown yang dia buat tuh harus schedule-nya harus ikutin dia. Bener-bener jadi ininya praktikal ya. Praktikal itu luar biasa banget Aldi, baik segi rundown dan juga set-setnya itu harus praktikal. Tapi perfeksionis secara mata itu dia. Visual banget tuh Lisa. Itu. Berarti kalian semua saling melengkapi ya dengan Alhamdulillah. Dan kesebalan dengan hal yang menyebalkan kalian masing-masing gitu. Iya. Melengkapinya saling menyebalkan. Jujur. Nah, ngomongin balik lagi tadi tuh ya, Fadli kan udah berapa yang dari luar, Mamma Mia, Catch Me. Itu mahal gak sih license-nya? Untuk gimana caranya untuk mendapatkan license ini buat komunitas yang baru mulai, mungkin mereka ya pengen gitu ya. Apa sih ininya? Gimana tuh tata caranya? Nah kalau license sebenarnya biasanya kok bersama Aldi yang bantu juga. Kita biasanya sama MTI ya dia. MTI itu apa? Nah, Music Theater International. Oke. Gitu. Nah memang kalau misalnya untuk license judul-judul yang dari Broadway atau WSN yang sudah pernah dimainkan itu biasanya dijual tuh ada agregatornya namanya gitu. Biasanya kalau Jakarta Art House kita 2 judul terakhir sih di MTI shows ini, Music Theater International, tapi ada opsi juga di Concord Theatricals gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau melakukan produksi license gitu, sebenarnya bisa langsung ke website itu dan bisa langsung apply aja gitu. Dan secara harga sih notabene-nya lebih murah ya. Masih waras. Masih waras. Lumayan karena dia memang hitungannya tuh per show sebenarnya. I see. Gitu. Bukan kayak kita beli nama buat 2 tahun gitu. Enggak. Jadi dia hitungannya per show sama memang ada royalty fee-nya gitu. Ada royalty fee yang harus dibayarkan ke mereka. Deposit juga gitu. Ada deposit juga dan bisa DP dulu. Iya, itu sih lebih enak ya. Berarti sebetulnya kan tidak terlalu sulit ya untuk mendapatkan license ini ya. Betul. Karena ada beberapa pertunjukan yang saya mendengar selentingannya ya nggak etis lah ya kalau dikasih tahu pertunjukannya apa. Tapi itu tanpa license. Ada beberapa komunitas yang mempertunjukkan musikal yang sudah ada di Broadway dan WSN tapi mereka nggak pakai license, dan itu menurut aku sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mungkin nggak akan ketahuan, tapi kalau ketahuan
habis kita. Betul. Iya. Dan problemnya bukan cuma di komunitas tersebut aja, tapi Di Indonesia. kena imbas. Mana-mana. Imbas ke kita Yes, juga. itu yang paling aku takutin sebetulnya. Jadi buat para production house yang memang berniat untuk menghadirkan judul-judul West End dan Broadway, tolong dong license-nya diurusin yang benar supaya komunitas yang lain juga aman jadinya. Betul. Itu aja sih sebetulnya. Karena tadi penjelasannya tidak terlalu sulit kok. Iya. Tidak terlalu sulit, Dan tidak mudah, terlalu mahal. dan Masa tidak terlalu terlalu mahal. mahal. Dan betul. bisa DP. Dan bisa DP. Bisa DP. Iya, iya. Bener, Itu yang penting. Kebeli barang aja ya. Iya. Tapi bisa pay later gak ya? Pay later. Nah, itu nggak bisa. Enggak bisa Ya, cicil, itu bukan cicil 12 Tokopedia kali. Ya. Gimana Cicil sih? 12 kali gitu gak bisa ya? Nggak bisa. Tapi ada standarnya gak di waktu kita ngelicense? Iya. Gue mau ngambil license misalnya itu Mamma Mia. Terus ada standarnya Harus begini, harus begini, di begini, stage yang begini. sebesar apa, penonton harus sebanyak berapa Ada gitu. sih biasanya memang dia kayak ngasih kayak prasyaratnya gitu, tapi sebenarnya bukan yang- dia tuh mengekang kita harus begini, tapi lebih ke pokoknya Kalau bisa, jadi gitu. tuh dia ada perbedaannya gitu sekarang sebenarnya, kayak untuk kalau misalnya memang kita nge-license Ya. sebagai community ataupun kayak amateur atau professional theater yang Theater, di luar dari yang produsernya mereka, Ya. itu harus 100% beda dari yang produksi Ya, yang mereka betul. tampilin. Tidak boleh sama. Gak boleh sama-sama sekali, dari Kecuali kostum, lagu. kecuali Iya, lagu, iya, iya, sama iya. skripnya Sama tuh nggak boleh poster diubah. juga. Poster Harus beda. Beda. Koreografi Ah, full I see. beda gitu. Fontnya harus beda, setnya harus beda. Karena Intinya memang tuh mereka itu. I Gitu. see. Tapi ada Makanya kemarin aku bertanya-tanya, Benar. kok setnya beda ya sama yang di West End gitu. Betul. Aku kayak oh ternyata memang Iya, ada harus peraturan beda. itu bahwa Iya. semuanya harus beda. Betul. I see, oke. Betul. Bahkan Tapi ada juga kan Wah. license yang enggak semuanya harus sama. Ada juga. Semua ada Gitu. beda-bedanya. Nah, Oke. jadi dia ada kategorinya Iya. lah. Benar. Licensing tuh ada kategorinya ya. Betul, Tuh betul, ya, betul. sekali lagi untuk para komunitas di sana, di luar sana yang mau, gak susah kok dapetin license-nya, mudah sekali, dan peraturannya juga bukan yang mengekang kita Iya, secara kreativitas gitu betul, ya. betul. Oke, Makanya oke. bisa dimasukin bahasa Indonesia juga segala macam. Bisa. Bisa. Tapi Iya. itu bayar license-nya beda lagi kalau nggak salah. Oh, Kalau mau bayarnya. translate, Kalau mau kalau mau translate. translate itu ada Betul. tuh tambahannya bahkan lah untuk itunya aja sudah dipikirkan sama mereka Iya, gitu ya. iya. Udah ada kategori sendiri lagi gitu ya. Karena Karena kalau diselip-selip dikit-dikit nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh ini buat yang full, buat Iya. itu Full. full. Oh. Karena bisa di localize sendiri gitu. Jadi bisa sesuai dengan negaranya kalian negara. masing-masing. iya, kalau kayak misalnya kita ke Disneyland di Jepang kan bahasa Bahasa Jepang Jepang. semuanya Iya, tuh. Betul. Nah itu full Aladinnya translate pakai tuh. bahasa Jepang. Aladinnya pakai bahasa Jepang. Wah, gimana? Untung gue tahu ceritanya, kalau enggak gue kayak Bingung bunga. ya? Ya bingung nih gimana sih. Bener. Oke, nih kalian sekarang lagi ngerjain apa? Lagi sibuk apa? Nah, nanti gue. Karena kita lagi ngerjain bareng sama Art Pro, Chicago the Musical, gitu. Jadi kita co-produce bersama, kolaborasi bersama. Namun kali ini kita bertiga beberapa tim ada dari Jakarta Art House. Ya. Lalu tapi kalau Lisa kali ini bermain. Yes. Lisa ini bermain kali ini. Ya dia dancer. Benar ya. Dancer. Terus kalau Aldi jadi stage manager di situ. Oh, kok Gitu. memutuskan untuk collab? Nah, ini aku pengen dengar. Judulnya kita suka. Oke. Judulnya kita suka. Judulnya Lisa apalagi juga suka Iya, suka banget. sama Suka Chicago. Terus sama ini kayak beda banget sih Bu sama inline. Kita biasanya kan bawain hari-hari besar yang benar-benar hangat dan lain-lainnya gitu ya. Tapi ini temanya sangat berbeda sih. Iya. Gitu. Jadi ini membuat kita, ini challenge baru juga buat kita. Betul. Pengen lihat ada gak sih market Chicago di Indonesia ini gitu. Jadi sebenarnya itu challenge baru yang pengen kita realisasikan lah ibaratnya seperti itu. Kapan sih? Itu bulan April. Bulan April. 8 sampai 12 April 2026 ya. Yes. Ingat ya, April nonton Betul. Chicago. Di Chicago. Di mana? Di Geraha Geraha Bakti Bakti Budaya. Oh, di GBB. Nice, Ya. Aku masih penasaran sih bagaimana kalian membagi tugas antara, karena ini kan berarti dua production Komunitas, house ya. ya. Jakarta Art House sama Art Pro. Yes. Itu gimana cara ngebagi oke lo ngerjain ini, gue ngerjain yang ini gitu. Yes, biasanya kita duduk bareng dulu pasti ya, duduk Iya. bareng dulu, satukan visi dulu, karena pasti aku sama Davi, sama Aldavi, halo Aldavi, Hai, Davi. sama Davi, Davi tuh ini aku pertama loh. Oh Bintang iya, tamu. ankor pertama. Tamu Oh pertama. iya, iya. Tamu pertama. Iya.
Nah, jadi aku sama Davi satukan visi karena Davi di sini sebagai eksekutif produser plus director kan. Gitu. Jadi Davi sekarang walaupun belum mulai latihan gitu ya, mulai latihan bulan Desember, itu nanti kita mulai bagi tugas. Davi fokus ke artistik, aku yang akan fokus ke non artistiknya. I see. Gitu. Jadi segi non artistiknya semua akan kupegang, Davi ke artistiknya karena dia directornya. Bagi tugas di situ. Terus Davi sama Aldi pun bagi tugas tuh. Ya kan directing sama SM seperti apa. Gitu. Dia doang nih jadi pemain di sini. Jadi berbeda dia. Tapi koreografernya Kak Hamada. Makanya aku pengen banget. Yes. Dulu tuh kayak kalau lomba dance jurinya Kak Hamada, sekarang aku bisa bersama Kak Hamada gitu. Keren. Aku juga baru pakai Mada emang bagus sih. Iya. Love Kak Hamada. Kalau misalnya kita ngomongin collab ya, aku terus terang belum pernah nih, Arswara belum pernah collab sama itu siapapun gitu ya. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih kayak mimpi collab sama siapa gitu? Coba Lisa. Aku Kemarin kalau kayak bisa baru kita diskusi juga di kemarin. Yang kemarin FMI. kalau bisa sih pengen kayaknya semuanya ya. Iya, betul. Karena kayak bikin suatu kayak bersama-sama kayak bikin sesuatu yang bisa ngegedein bener-bener musikal kita gitu. Iya. Kayak yang waktu itu kita di Cerita Rakyat juga pengen Cerita ya. Rakyat. Nah, yang bener-bener aku pengen banget itu kemarin tuh Swarga Loka. Swarga Loka. Iya. Iya. Karena aku tuh suka banget Cerita Rakyat. Aku tuh base-nya tradisional, penari tradisional. oke. Jadi kayak ngelihat Swarga Loka kemarin tuh langsung kayak kangen gitu. Terus habis itu kayaknya pengen banget gitu bikin sesuatu dari cerita rakyat manapun gitu. Dengan Yes, betul. collab sama Swarga Loka. Iya. Yes. Tapi emang penting banget sih collab itu kan hampir semua hampir semua platform kayak misalnya YouTuber, TikToker segala macam kalau mau gede harus collab katanya. Betul. Iya. Itu yang kayaknya emang harus kita gedein lagi di antara komunitas-komunitas Betul, itu. iya. Harus jadiin ekosistem sih. Iya. Harus menjadi Jangan sebuah gengsi. ekosistem. Iya, Jangan makanya gengsi. Jangan It's not a gengsi. competition gitu kan. It's not. Karena Bener. kita sama-sama pengen gedein si musikalnya ini gitu. Betul. Emang harus Jadi- diperbanyak sih. Ya, kalau dari Jakarta Art House sendiri udah berapa judul jadi yang pernah dikerjain? Kalau sama yang mini showcase ya gitu ya, mungkin udah berapa? 5-6an sih Bu. 6. Gitu. Oke. Enam sih. Dari 6 itu kesulitan terbesarnya apa? Kesulitan terbesar. Uang. Iya Uang budget. pasti. Iya. Nomor satu adalah Lagi-lagi budget. Uang adalah nomor Uang. satu. Itu nomor Nah, satu. itu Dari gimana 16 kalian? episode. Ya, dari 16 episode itu aja jadi momok. Gimana cara kalian ya? Tapi kan basic ya obviously memang menjadi momok, memang menjadi persoalan, tapi akhirnya teratasi. Itu gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya kalau aku dan kita tuh punya mindset investor dan juga sponsorship itu adalah bonus. Oke. Iya. Gitu. Jadi itu kita nggak hitung sama sekali Bu. Kayak ibaratnya kita abaikan dulu lah. Ini bonus dari Tuhan lah ibarat kita gitu. Iya. Tapi yang kita fokuskan adalah Tiket. tiket. Oh, Alokasi jadi- tiket itu uang tiketnya kemana. Jadi tapi untuk mencapai tiket itu sold out dan berapa persen BEP kita gitu ya, break even point kita itu kan dari marketing berarti kan. Ya. Nah itu tuh sebenarnya yang kita godok dua hal tersebut, marketing dan juga tiketnya sendiri. Gitu. Jadi kalau ini udah mencapai target kita aja, itu semua aman. Gitu. Oke. Dan mencapai target itu ya susah-susah gampang sih. Betul. Gitu alhamdulillah. Kayak misalkan kemarin Catch Me Mamma Mia 1 itu alhamdulillahnya lebih dari target. Oke. Terus Catch Me Pas. tipis pas tipis dikit pas gitu. Jangan bikin gila. Itu udah Karena tahu kesulitan Catch Me sama Mamma Mia kan berbeda ya. Mamma Iya. Mia judulnya udah orang tahu, Iya, Catch Me iya. nggak semua tahu. Nggak semua tahu, Nah betul. makanya strategi marketing kita pun juga benar-benar digenjot banget tuh di Catch Me gitu. Terus di Mamma Mia alhamdulillah lancar lagi, Oke. diberikan lebih dari itu lagi. Jadi Oke. emang itu sih sebenarnya kita dari tiket Bu. Dari tiketnya kalian meinikan dari Berarti penjualan mandiri tiket. dulu ya. Mandiri dulu. Mandiri. Karena Mandiri. mindsetnya kalau tergantung sama sponsor atau investor kita kayak nggak Nggak akan jalan. Ya, Karena betul. banyak banget case-nya di mana tengah-tengah tiba-tiba investor cabut. Nah, Nah itu juga Ah, bisa. Well, itu sering banget kejadian, Iya, sering banget sponsor kejadian. juga tiba-tiba ngilang. Di PHP Iya. sponsor itu juga sering. Atau tadinya iya gue kasih segini berubah. Betul. Iya.
Betul banget. Makanya gue udah nggak pernah pakai sponsor lagi. Capek ya, aduh, ntar Itu banyak sih. maunya. Iya. Tiba-tiba gue harus Taruh masuk produk apa di nggak bisa. Betul. Kalau dari awalnya nggak apa dikonsepin tiba-tiba di tengah-tengah yang udah tiba-tiba tinggal harus tinggal masukin 3 hari kan lagi. aneh. Tinggal 3 hari lagi show. Itu repot, itu Mau repot. dong masukin ini. Iya. Iya. Makanya dengan bawa judul West End Broadway ini untungnya MTI bisa DP jadi kita bisa genjotin dulu jual Betul. tiket biar bisa lunasin Cash flow-nya jadi trik-triknya aman gitu. gitu. Iya Gitu. tuh ya yang buat mau produksi Iya. ini salah satu trik yang bisa kalian kerjain. Iya ya. Aku mau tanya kalau udah gabungan begini kan selalu ya tadi kalau berantem udah tahu ya. Iya. Tapi aku pengen tahu apa yang membuat kalian kagum satu sama lain. Hmm. Ayo, silakan loh jawab. Baru bilang jangan gengsi. Iya, gak boleh gengsi loh. Ini kayaknya gengsi deh. Ini kan gengsi kalau ini Bu. Coba dari siapa dulu silakan. Coba, Pertanyaan Aldi. paling sulit ya. Iya. Kalau kagum sebenarnya karena kita started out itu sebagai kita sahabat duluan Iya, sebelum jadi rekan sih. kerja sebenarnya. Oke. Dari 2015 Iya, ya. dari 2015 Itu udah kita 10 ketemu. tahunan sebenarnya kayak Iya, udah iya, bareng teman main gitu awalnya. Iya. Memang kayak dari awal ketemu Lisa, aku juga udah tahu Lisa dari masa kuliah sampai sekarang gitu. Ngikutin perjalanan Lisa dari Berlebihan. dari 2012 ya gitu kayak emang dari dulu the reason why kita juga ngajak Lisa pertama kali buat kayak ayo jadi koreografer jadi part of us gitu bertiga itu karena memang ngelihat apa ya kayak leadership dan kehangatan yang Lisa selalu bawa gitu. Oke. Jadi kayak ngelihat Lisa tuh Masa berlebihan. Nanti nangis. dari Lisa tuh kayak matahari sebenarnya kayak Wow. dia bersinar banget tapi hangat gitu. Wow. Jadinya every time we bring Lisa ke satu tempat, satu ruangan tuh kayak ketarik ke dia semua jadi Iya, kayak iya, seru iya, gitu iya, yang iya. ngebawa fun-funnya di Jakarta Iya, Art House iya, tuh iya. Lisa gitu dan Iya. kalau misalnya Fadli basically memang mentor aku gitu dari masuk ke kayak UKM musikalnya di kampus dulu Iya, gitu. iya, Jadi iya. emang kakak kelas aku Hmm. emang aku look up ke dia banget. Jadinya memang jadi pasti di teman main. Iya. Ngeliat ke depannya memang selalu ngeliat Fatih tuh orang yang punya visi dan eager banget buat berjuang memperjuangkan sesuatu gitu. Jadi memang ngeliat mereka tuh I do adore them. Dia malu sendiri. Dia malu. Jarang diomongin kayak gitu. Kita gak perlu 10 tahun main bareng kebongkarnya hari ini. Hanya di Makasih sini. ya, Bu. Makasih Bu. Cerita kasih ini ya. Kalau Fadli Kalau aku kurang lebih sebenarnya sama, tapi yang aku rasakan adalah Lisa tuh adalah looknya Jakarta Art House. Jakarta Art House tuh punya look yang maksudnya dari segi karya-karya yang kita buat ya, itu tuh looknya tuh dari Lisa. Oke. Yang aku rasakan. Jadi kayak artistiknya semuanya itu taste-nya tuh taste kita bertiga, tapi Lisa yang bisa menyalurkan itu ke dalam karyanya. Iya. Gitu. Jadi makanya kita bawa Lisa dan ajak Lisa di sini sebagai creative director sebenarnya. Iya. Bukan cuma koreografer tapi creative director. Iya. Gitu. Jadi itu yang bisa nge-represent Jakarta Art House tuh Lisa. Gitu. Nah, kalau Aldi lebih ke tipikal yang kita berdua jauh dari kata praktikal. Iya. Jauh dari kata teliti itu jauh Iya. banget. Lisa begini, aku begitu. Iya. Nah, dialah orang yang benar-benar dari aku kuliah pun juga tahu karena kita kerja bareng juga. Aku udah sendiri asistennya juga Aldi. Aldi tahu kayak bang gue gini bang. Iya lagi gue gak kepikiran. Nah, gitu jadi benar-benar ngelengkapin aku banget. Nah, Itu yang makanya- kamu kagumi dari Aldi. Praktikalnya, taktikalnya dia tuh benar-benar sangat jelas dan juga mau tahu maunya apa gitu. Jadi setiap aku bikin produksi aku gak perlu khawatir Ya. gitu. Jadi kata ibaratnya dia udah pasti mikirin itu. Aku lebih mikirin ke artistiknya ibaratnya. Iya, Itu sih Bu. Iya. Ya, itu Aldi dan Lisa. Nah, kalau Lisa Aduh. Nah, aku paling gak bisa berkata-kata. Tapi kurang lebih ya sama kayak kalau Aldi itu tadi, aku tuh selalu merasa aku tuh selalu terlengkapi, terbantu sama Aldi karena Aldi tuh benar-benar yang kayak dari A sampai Z dia tuh memikirkan semuanya, bener dia tuh teliti, orang paling teliti yang kayak bener-bener ini semua tuh dipikirin, dimana kita yang kayak oke terima kasih banyak atas ketelitian ini gitu loh, karena menurut aku
sebagai orang yang technical stage managing atau apa gitu segala macam, menurut aku Aldi bener-bener yang kayak bisa kita pegang banget. Betul. Gitu. Dan apa namanya dan dia tuh care. Care banget. Dia bener-bener yang kayak caretaker juga gitu. Jadi kayak kita, bener kata Bang Fadli, kita tuh kalau apa production aman gitu. Iya pasti aman gitu. Nah kalau Bang Fadli tuh semangatnya dia untuk berjuang gitu, karena kayak kalau ibaratnya kita ngotot maksudnya, iya ngototnya dia untuk berjuang gitu. Karena menurut aku kalau kita nggak dipimpin sama satu orang yang kayak gini, kita berdua juga pasti yang kayak bingung gitu. Jadi kayak bener-bener apa namanya dengan semangatnya, dengan taktikalnya gitu. Jadi kayak semuanya alhamdulillah bisa tersusun dengan baik, dengan rapi, dan saling dua-duanya sih benar-benar caretaker gitu. Yang satu Cancer, yang satu Virgo. Yang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar saling mengasihi satu sama lain. Dan yang paling aku senengin sampai hari ini adalah aku masih banyak belajar sama mereka gitu. Dan aku setiap hari masih bisa belajar sesuatu juga dari mereka. Itu yang aku happy. Jadi secara gitu. Chemistry bertiga udah enak banget deh ya. Kalau aku bilang sih pelukan dulu sih. Iya. Berpelukan. Dengar ini agak merinding. Iya. Makanya gak bisa berkata-kata tapi nggak bisa berkata-kata tapi wow banyak ya. Oke, ini di setiap episode aku akan menanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh narasumber sebelumnya. Pertanyaannya begini, kalau hari ini ada orang yang willing buat ngasih 15 miliar ke lo untuk berhenti dari musikal, apakah kalau berhenti? Enggak. Cepet banget dijawab. Iya cepet banget. Diambil untuk bikin musikal. Bikin musikal, bikin gedung, bikin gedung latihan. Enggak ya, udah pasti enggak. Kenapa? Siapa? Apa ya? 15 miliar loh. Gak sedikit loh. Karena kayaknya kalau misalnya, ini gak tahu sih, maksudnya ini pandangan pribadi ya. Ngelihat apa yang sedang lagi kita bangun di musikal juga gitu, kayak dan ngelihat keluarga aku, ya aku terlihat ya etnisku gitu. Yang biasanya apa kayak kalau nggak kerja kantoran atau punya usaha dan lain sebagainya, kayaknya ketika membuat karya tuh ada rasa kepuasan dan ada legacy yang kita tinggalin step by stepnya gitu. Dan I don't think punya uang banyak tuh jadi goal. Mau punya uang banyak memang sekali rasanya gitu. Tapi buat bikin musikal untuk betul. Tapi untuk meninggalkan legacy, meninggalkan jejak yang panjang, karya dan memberikan platform tuh punya kepuasan dan kebahagiaan sendiri penting, gitu. Karena sambil berjalan ini jujur sebenarnya dalam beberapa bulan ini tuh lagi capek-capeknya kita gitu. Tapi ketika selesai satu persatu kayak I don't want to do anything else in my life for the rest of my life lagi gitu. Kayak I wouldn't trade this secapek apapun dengan apapun itu yang ada di luar sana gitu. Karena kebahagiaannya bernyata banget gitu ketika berhasil. Gak cuma buat kepuasan pribadi doang, tapi ketika ngelihat orang-orang yang lain yang kita berdayakan gitu, ibaratnya para cast kita atau para kru kita melihat mereka bahagia dan puas dengan hasil karya mereka tuh punya kepuasan, nilai beda tambah gitu. Sendiri gitu. Seniman keras kepala emang kalau emang seniman emang keras kepala kalau mau masuk ke musikal ini ya. Karena memang sangat musikal tuh sangat cemburuan banget. Gak bisa didobel-dobel sama kerjaan lain. Sama bisnis hati sebenarnya. Itu penuh banget di situ. Padahal sulitnya minta ampun loh. Sulitnya minta ampun. Guys, you dealing with like hundreds and hundreds of people. Tadi aku dengar jawabannya Aldi bahwa ada legacy. Ada. Apa sih legacy yang ingin ditinggalkan oleh Jakarta Art House? Apa ya legacy? Tapi sesimpel memanusiakan manusia sih Bu. Sesimpel memanusiakan manusia itu adalah legacy yang selalu kita pengen bawa terus. Kalau satu produksi itu bisa kok sehat dan juga kita saling menghargai satu sama lain, baik orang belakang panggung, kru, semuanya, usher, tiketing, semuanya tuh benar-benar kita manusiakan gitu. Karena itu yang kita bawa terus, kita
sesimpel senyum salam sapa sama semua ada di situ pun sebenarnya itu yang kita kerjakan dari Mamma Mia 1 sampai 2025 ini Mamma Mia Rilan kemarin. Jadi kita rangkul, kita memanusiakan manusia, kita menghargai dan kita melihat setiap kerja yang ada di produksi tersebut gitu. Karena sering banget kan kayak produksi isinya ada yang marah-marah lah, ya marah-marah wajar, marah-marah wajar, tapi mungkin nggak sampai menghilangkan rasa respect satu sama lain sih menurutku. Itu sih sebenarnya sesimpel itu. Iya, everything matters, kayak mau dari, karena kan orang-orang kayak misalnya kerjaan lo ini doang gini-gini, padahal misalnya kayak dari depan misalnya kita masuk gedung aja udah ketemu usher. Usher tuh udah jadi perwakilan muka kita untuk ke dalam kan. Jadi kayak everything tuh matters. Jadi kita harus sampai ke manapun kayak volunteer apa segala macam maunya tuh tetap memanusiakan semuanya. Iya. Oke. Di podcast ini juga kalian berhak untuk mengajukan satu pertanyaan ke aku yang akan aku jawab. Silakan. Ini dia nih. Kalau misalkan kita Jakarta Art House dan Art Suara diberi rezeki untuk berkolaborasi, nah kira-kira ibu kepikirannya mau bawa apa? Pertanyaan apapun kan. Boleh. Gini, Art Suara itu kita belum pernah bawain judul-judul dari Broadway dan West End. Kayaknya nggak akan pernah, karena salah satu yang jadi inti dari Art Suara itu membawa judul-judul lokal. Kenapa? Karena cerita kita banyak sekali. Betul. Sangat banyak dan sangat beragam. Mau dari novel, mau dari film, mau dari macam-macam lah gitu. Kalau misalnya sampai collab sama Jakarta Art House, itu udah pasti kita akan membawa cerita lokal. Yes. Gitu, membawa cerita lokal, kemungkinan besar soal cinta, ya kan? Iya. Karena cinta itu universal. Betul. Ya, kemungkinan besar sih itu ya. Kalau misal kita sampai collab, mungkin kisah Ramayana. Ibu, aku suka banget. Ramayana. Pas banget Lisa yang inginkan. Dia tradisional. Aku juga Oke. suka banget. Rama dan Sinta kita Rama bawain. Sinta. Nah itu menjadi ya harus bisa jadi Romeo and Julietnya Iya. kita. Benar. Bahwa ada cinta di situ, ada pengkhianatan juga di situ gitu ya. Kayaknya seru ya kalau dibawain secara drama musikal. Jadi mungkin gak seperti wayang wongnya, tapi lebih ke ininya ya, lebih ke intisari ceritanya lah gitu. Benar. Bisa di-collab dengan sangat baik tuh kalau misalnya kayak begitu. Dan langsung kita bikin proposal, let's go. Ketik. Iya. Nggak tahu gitu. Nah ibu ini jadi katanya emang udah Iya sebenarnya udah ada. Jadi gini Bu. Pas banget. Pertanyaannya langsung jebakan. Jebakan itu emang namanya. pancingan tadi. Ada lagi? Aku boleh. Aku simpel. Boleh jelasin kenapa ibu bertahan seperti sekarang, bertahan dengan ada Art Suara dan bertahan di diri ibu sendiri, bahwa seni musikal ini tuh benar-benar harus kita jalanin bareng-bareng. Oke. Alasan pertamanya mungkin karena suaraku kok kecil banget ya, aku nggak bisa denger diriku sendiri. Masih banyak yang pengen aku sampein. Dari dalam hati ini masih banyak yang pengen dikeluarkan. Jadi selama masih ada keinginan untuk itu, masih ada yang pengen dikeluarkan, akan selalu dikeluarkan. Melalui jalannya adalah musikal. Kenapa musikal? Kenapa bukan yang lain? Kenapa gak film? Kenapa gak lagu misalnya gitu jadi penyanyi atau konser? Karena aku jatuh cinta sama musikal itu dari aku kecil. Film bahkan nyusul. Kecintaan sama film ada gitu, tapi musikal nih punya daya tarik yang seksi gitu. Buat aku kayak gila jadi aktor musikal tuh harus bisa tiga-tiganya loh. Benar. Itu kayak complete aja gitu. Betul. Kayak complete dan menurut aku jadi sesuatu alternatif hiburan yang jarang
tidak ada di kita. Secara Broadway dan West End ya, kalau tradisionalnya kan banyak musikal tuh, ada ludruk, ada segala macam, wayang wong, ludruk, lenong, itu kan semuanya musikal. Tapi secara Broadway dan ini, nah itu aku jatuh cinta banget gitu. Jadi selama masih ada yang harus dikeluarkan, ada yang pingin di share dengan orang banyak melalui musikal, aku nggak akan pernah berhenti sih rasanya. Nah kita tadi ngebahas juga ya soal tren, bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa ini adalah tren, musikal ini tren. Sekarang lagi trending topik lah, musikal banyak sekali judul-judul musikal yang bermunculan ya. Mudah-mudahan aku dan Arswara bukanlah bagian dari tren itu. Aku justru berharap Arswara mau lagi tren mau enggak ya tetap ada. Betul. Gitu karena ya itu balik lagi. Kan apa yang ingin disampaikan bukan urusan komersial nih. Kadang-kadang yang ingin disampaikan sama sekali tidak komersial gitu. Sangat personal. Gak laku malahan gitu. Tapi itu yang membuat ini menjadi bukan tren. Karena begitu kita cuman mau ngikutin maunya pasar, itu tren. Yes. Begitu maunya pasar kita gak bisa deliver, that's it. Ya kan, kemampuannya gak nyampe nih ternyata gitu. Dan pasar jadi ngelihat gak oke gitu, gue tinggalin itu tren. Nah itu yang mungkin buat aku agak jauh, karena setiap kita produksi itu bukan karena apa yang dipinginin penonton, tapi apa yang pengen disampaikan dari sini. Itu aja sih. Makanya jadi personal dan yang nonton juga ngerasain itu. That personal message yang kayak kena lagi gitu. Ngerti banget nih, itu yang bikin akhirnya jadi sesuatu yang bagus. Dari 1.200 penonton kalau ada 3-4 orang yang ngerti banget, yang dapat banget, itu udah cukup banget buat gue. Benar. Gitu kayak yang lainnya tidak nangkep, nggak apa-apa, ini hiburan gitu. Tapi kalau ada yang nangkep, 2-3 orang tuh udah kayak senang banget gitu. Aldi pertanyaannya apa Aldi? Gue serem nih nungguin pertanyaannya dia. Mau nanya tapi rada takut. Sebenarnya mau nanya sih kayak sebenarnya kan Arswara kan salah satu yang kurang lebihnya udah lumayan lama lah bertahan dalam industri ini gitu. Sedangkan seperti tadi kita udah sempat ngobrol ini kayak ngelihat masa-masa sekarang ini lagi ibaratnya lagi memuncak lah ya gitu. Banyak banget komunitas baru gitu. Nah sebenarnya penasaran sedikit gitu kayak how do you see the industry sekarang tuh kayak bagian dari dengan bermunculannya banyak-banyaknya anak-anak yang ibaratnya anak-anak barunya gitu, kita anak-anak kecil gitu kayak apa sih bagian yang kayak jadi gitu, kayak mengganggu gitu. Kayak kenapa, why do you do that gitu. Sebenarnya gini, kayak tadi ya, buat aku musikal itu sangat cemburuan. Dia bukan sesuatu yang bisa digabungin sama kegiatan lain. Nah banyak bermunculan komunitas-komunitas baru yang tadi kamu sebut anak-anak ini gitu ya. Aku hanya berharap mereka menghormati proses gitu, bahwa musikal itu tidak ada yang instan. Betul. Semuanya harus dikerjakan ya dengan sungguh-sungguh. Dari segi vokal, dari segi acting, dari segi nari, itu harus diperlakukan sungguh-sungguh. Terkadang ada bagian-bagian yang menurut aku menyalahi pakem musikal. Seperti juga pakem-pakem yang lain di setiap jenis kesenian gitu ya. Punya pakem sendiri-sendiri, musikal pun punya pakem. Seperti misalnya kalau kita ngomongin musikal, musiknya harus live. Kalau kita ngomongin musikal, nyanyinya harus live. Gitu. Jadi itu yang pakem-pakem itu yang aku sebetulnya kepingin yang baru-baru mulai nih coba tolong dipertahankan pakem itu. Karena kalau misalnya musiknya sudah -1, itu namanya operet. Udah bukan musikal lagi. Different form udah. Nggak apa-apa. Sah, tapi nggak boleh dibilang musikal. Kalau nyanyinya sudah tidak live,
ya udah bukan musikal namanya. Betul. Itu namanya Oper lip sync, ya. itu namanya ya itu namanya operet. Ada kok operet itu ada dan sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi you cannot call it a musical. Itu sih ada pakem-pakem yang lo nggak bisa nggak bisa hilangkan. Mau cuman pemain musiknya 1 biji cuman main bass deng 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 deng, that's musical. Ya. Gitu. Pada waktu FMI 2000 berapa tuh yang pertama? 22. 22 ya. Pada waktu 2022 FMI pertama kali bikin kompensasi yang diterima sama production house sangat kecil. Bisa dimaklumi karena banyak komunitasnya banyak yang mau tampil kan. Aku sampai aduh duitnya segini banget nih gitu kan. Gimana gue mau bikin apa segini gitu ya kira-kira. Tapi setelah dipikir-pikir loh tunggu dulu. Dengan duit segitu lo bisa menghasilkan apa? Dibalik jangan terus ya mau bikin ini gak bisa. Ya mau bikin ini gak bisa, duitnya gak ada. Enggak, balik dulu cara mikirnya. Dengan uang yang ada cuma segini, lo bisa berbuat apa? Lo bisa menghasilkan apa? Kalau ternyata yang dihasilkan memang kurang baik, yang tinggal enggak. Tapi secara kreativitas itu kita lagi diasah banget tuh. Lagi di challenge itu jadi apa? Pada akhirnya aku bilang ya supaya murah. Betul. Ini harus monolog. Jadi cuma ada 1 kan orangnya. Ya kalau kita ketambahan sedikit-sedikit itu nggak jadi masalah deh gitu. Secara ini itu monolog. Musiknya gimana? Kan musikal, harus ada musiknya, harus ada nyanyinya. Ya akapela aja, nggak usah pakai pemusik. Jadi the whole production of Dean pada waktu itu adalah akapela. Dari awal sampai akhir akapela, aku nggak perlu ada pemusik. Cuman ya memang harus nyanyinya emang harus diincer-incer. Iya benar. Untuk kemudian itu pemilihan cast yang jadi sangat penting. Bahwa gue dari awal udah bilang duitnya nggak ada nih ya. Tapi lo mau berkarya bareng gak? Kalau mau yuk gitu. Nah ajakan-ajakan seperti itu biasanya ada tuh di seniman-seniman yang emang udah seniman banget dibayar UMR aja gak nyampe ya. UMR aja gak nyampe gitu. Kalau mau dilihat kan gile sama pembantu gue aja banyak pembantu gue gitu ya. Tapi itulah seniman. Sebegitu mereka tertarik dan ada yang pengen disampaikan dari sini, jalan-jalan aja kontrak sih. batin, Iya, jalan-jalan aja. Emosi hati. Itu. Bisnis hati. Itu jadinya jawabannya. Oke, 1 pertanyaan untuk narasumber berikutnya adalah pertanyaan terakhir untuk kita hari ini. Kalian boleh nyanyain 1 pertanyaan dari kalian bertiga untuk narasumber aku berikutnya. Aku nggak bisa kasih tahu, tapi narasumber berikutnya siapa? Iya. Betul. Apa ya? Jadi bebas. Aduh apa ya? Kalau dikasih bukan dikasih duit tapi kayak hidup sekali lagi gitu. Apakah akan mengulang proses musikal ini atau ya udah walk out Jangan. Iya. Boleh, Setuju. setuju. Reinkarnasi ya. Iya. Tapi kan kita memang begitu. Kalau lagi produksi di awal, semangat. Iya, nah itu. Nanti kan di tengah-tengah ada tuh bagian mau udahan aja, mau udahan nggak mau lagi bikin musikal. Kalau ibu nggak ngomongnya misalnya kemarin show-nya tanggal berapa tuh? Tanggal 16. Bisa gak sih tanggal 17 aja hari udah ini? tanggal 17 udah ada buruan. Jadi aku udah bisa santai-santai. Kalau itu Tapi ya memang setiap proses musikal itu pasti ada kayak gitunya Iya, ada rasa kayak udahan aja nggak sih nih, problemnya banyak banget habis gitu kayak gue kapok ini terakhir begitu udah show terus melihat penonton kan, segitu-itunya kayak bikin lagi. Gak akan karena pernah semuanya tuh pas selesai show gitu baru kayak balik lagi tapi gitu. itu beneran perasaan capek dan muaknya tuh beneran ada. Yes. Sangat kayak kuat gitu. Kayak main golf sih, Tak. Kayak main golf persis. Kayak main golf ya. Dari 18 hole itu. 18 hole itu di hole 7 gitu. Iya, Ada kayak males gitu pengen ya. berhenti enggak? Boleh berhenti enggak? Tapi di hole 8 tiba-tiba pukulannya bagus banget. Ya oke lanjut lagi. Lanjut gitu. Aduh, marah banget. Berarti itu pertanyaannya tuh. Iya, Yes. udah Apa? dicapai proses tapi ya. Jadi bukan kayak mengulang musikal lagi tapi prosesnya Prosesnya mau itu menjalani lagi enggak? menjalani lagi. Karena Mulai memang dari nol lagi.
lagi. Iya, karena memang proses musikal itu yang ngangenin banget. Itu. Kalau pertunjukannya terus jadi sukses dan disukain banyak orang itu bonus. Iya, Iya kan? Tapi prosesnya itu yang bikin kangen. Walaupun saya sekarang udah full time di film, saya masih di sini. Iya, masih mencintai. Kadang nggak diproduksinya Ibu, saya ngikutin latihannya, saya liatin kalau lagi ada Tahu olahraga. datang aja lagi. Kalau lagi misalnya latihan vokal atau fisik gitu, aku ikutan aja udah. Padahal kagak ada di produksi gua. Gak dibayar lagi. Mau lagi. Tapi kayak pengen aja gitu. Karena itu magical. It's Iya, magical. iya. Ngelihat It's proses magical. yang mereka tiba-tiba yang awal itu, karena di awal ini musiknya gimana sih? Stres gila nih yang bikin musik. Betul. Tapi pas kemarin nonton misalnya kayak pas di Tumang yang akapelanya. Aku bener-bener amazed banget. Aku amazed banget. Aku selalu kalau akapela dari Mar loh. Dari Mar Sampai Tumang kemarin tuh merinding. Tuh, Karena kayak bagus banget akapelanya. Thank you. Dewa. Makanya aku tadi dengerin ibu ngomong akapela, aku langsung di otak aku langsung akapela yang kemarin sama akapela Mar. Karena kayak aku bingung gimana cara itu sebagus tapi itu. pasti yakin banget yang lain ya pas lagi coba musikal pasti mau mati tuh. Iya. Nah itu udah senggol banget. Makanya aku bilang aku to be in that kan aku selalu kalau sama Matsora aku selalu ada gitu di prosesnya mereka. Ngelihat muka mereka itu kayak nggak boleh senggol, udah saling membenci, bukan semua udah saling membenci. Bukan gini. Mau apa? Jangan nanya gue juga nggak tahu nanya gue di mana. Nah, kalian bayangkan gitu. itu Din satu musikal Semuanya kayak gitu. Makanya aku kayak amazed banget. Ada satu yang tiba-tiba mulai tiba-tiba ketinggian. Udah gitu tuh. Udah kecekek. Harus benar-benar pitch perfect gitu. Itu magical itu yang to be in that present itu tuh kayak this form of art is kayak apa ya, udah kayak menyentuh Tuhan gitu. Karena semua sense itu kena tuh. Benar. Itu kayak crazy banget. Pas kemarin aku sengaja yang pas pas Tumang aku nggak mau nonton karena aku tahu ini bakalan magical nih. Jadi aku bener-bener cuma nontonnya kemarin. Pas keluar tuh aku tahu lagu-lagunya kan, karena kan itu kan lagu-lagunya dari Sangkuriang yang musikal dari Rumah Aja tuh. Akhirnya di recycle beberapa, pengen tahu katanya mau jadi musikal nih lagu yang ini. Anjir, ini lagu favorit gue. Pas keluar bener kayak di Heaven ditambah reverbnya. Nah itu bum bum bum. Iya akapela gong banget. Gong merinding gitu. Tapi prosesnya. Nah itu makanya prosesnya itu apakah mau mengulang lagi? Iya. Tapi enggak selalunya abis begitu udah dipuji sama banyak orang lagi deh. Pasti buat lagi murahan. Senggol dikit ayo. Bakalan susah. Iya. Tapi mau. Tetap mau. Oke, Aldi, Fadli, Lisa, terima kasih Terima banyak kasih. untuk waktunya. Terima kasih, Kak. Tanta, thank you. Thank Mudah-mudahan you. kita bertemu lagi ya. Yes, Nanti harus. di ini lain. Pokoknya jangan lupa, mereka nih lagi mau bikin Chicago. Itu harus nonton nanti bulan Wajib bulan April. Bulan April. 2026. Mari kita dukung selalu musikal Indonesia. Yeay. Bye. Bye.